Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, hanif, mengikuti agama yang benar, hanifah. Dan ini kita baca selalu di dalam sholat, khususnya di bacaan iftitah. Kita luruskan niat kita melaksanakan sesuatu dalam rangka untuk menghadapkan diri kita ini kepada Allah. Wajah kita ini kita hadapkan hanya kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita hadapkan wajah ini kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Kalau wajah kita senantiasa mengikuti peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita siap menyerahkan sepenuhnya mengikuti aturannya, baik itu sesuatu yang tidak kita senangi ataupun yang kita senangi. Kadang manusia ini kan punya rasa, ada yang dia senangi, ada yang tidak dia senangi. Tapi kalau sudah pasrah lillahi ta'ala, serahkan semuanya kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Orang yang sudah mempasrahkan wajahnya kepada wajah Allah, maka tak ada perbedaan antara sesuatu yang ia senangi atau yang tidak ia senangi, karena dia yakin takdir yang Allah berikan kepadanya, takdir yang Allah berikan kepadanya pasti membawa kebaikan untuk dia. Karena di surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang kamu anggap buruk, sesuatu yang tidak kamu senangi, rupanya penuh kebaikan di dalamnya. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu cintai, rupanya buruk bagimu. Wallahu ya'lamu. Kita ini kan maunya yang kita senangi. Padahal ibadah agama Allah ini bukan prasmanan. Mana yang kita senangi, kita sukai, ambil. Ayam, daging, ambil. Mana yang tidak kita senangi, sayur, hijau-hijau, tidak mau, tak diambil. Agama ini bukan prasmanan. Agama ini adalah fitrah, sesuatu yang kita butuhkan. Karena tidak semua yang kita senangi itu kita butuhkan. Memang tidak semua yang Allah datangkan adalah yang kita sukai. Tapi semua yang Allah datangkan kepada kita adalah sesuatu yang kita butuhkan. Karena Allah memberi kepada kita tidak selalu yang kita senangi, tapi yang kita butuhkan. Ngapa aku nih jodoh sama dia ya? Nah, ketika kita masuk, kita rasakan, kita nikmati, kayaknya ndak enak. Tapi setelah kita lewati, kita jalani, justru sesuatu yang tidak enak di pondok adalah cara Allah memberikan kesuksesan kita di kemudian hari. Daripada kalian cari tempat yang enak, misalnya ya,
nggak enak nih di sini. Oke, pindah. Setelah pindah pasti cari yang enak lagi, ya kan? Sekali di tempat baru pasti ada yang nggak enak. Namanya tempat, ada yang enak, ada yang tak enak. Bahkan kalian ke Masjidil Haram pun tidak selamanya enak versi kalian gitu ya. Versi kita manusia. Ada yang nggak enaknya. Kalau kalian tidak berdamai dengan ketidakenakan, kalian tidak akan bisa sukses. Akhirnya di tempat lain tidak enak lagi ya, pindah lagi. Oh, tidak enak di sini. Sekali baru sebulan, 2 bulan tidak enak, pindah. Ya namanya pindah-pindah ya tidak akan sukses lah. Nah kita istiqomah di dalamnya, insya Allah Allah memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Bukan memberikan sesuatu yang kita senangi, tidak seharusnya ya, tapi memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Dan nanti ketika sesuatu itu kita tahu bahwa kita butuh dengan itu, baru kita paham bahwa semua yang telah terjadi itu akan kita senangi semua. Jadi senang tak senang ini kan soal rasa, tapi butuh tak butuh ini soal kewajiban, fitrah. Nggak akan kemana lah. Ketika dia berusaha untuk mencari yang sempurna, maka di saat yang sama dia kehilangan sesuatu yang dia butuhkan. Wah,